Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini perihal bagaimana kita bisa melihat dengan baik dan jelas serta jernih kehidupan ini. Karena hakikatnya tidak satupun manusia dengan kemampuannya yang secerdas apapun itu bisa melihat hakikat dunia ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Yang ada adalah orang tergelincir. Nah, ini dikarenakan satu sisi merasa bangga, merasa hebat, akhirnya dia terjatuh dan tergelincir. Persis seperti yang belakangan terjadi, kita bisa melihat bahwa ternyata orang yang belajar virologi tentang virus, kemudian tidak didasari pengetahuan yang memadai tentang hakikat dunia, dia akan menjadikan ilmunya itu sebagai sebuah proyek yang pada akhirnya sama-sama kita ketahui hari ini menimbulkan sebuah problem, bahwa kemudian apakah ini diciptakan atau didesain oleh virolog di Cina atau Amerika, itu biarlah nanti waktu yang menjawabnya. Satu hal yang ingin kita tegaskan pada kesempatan ini adalah hakikat dunia itu apa. Nah, ternyata Al-Quran itu mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wajinatun, ya, watafahuru bainakum watakasuru amwalakum wal aulad. Jadi hakikat kehidupan dunia ini adalah permainan, melalaikan, perhiasan, dan bersukaria atau berpesta-pesta di antara kalian, kemudian berbangga-bangga, bermegah-megahan di antara kita, di antara manusia tentang harta dan anak-anak. Anak-anak mungkin di sini bisa lebih luas maknanya, ya, bisa bukan sekedar anak biologi, sebab kalau dilihat secara empiris orang-orang dalam peradaban barat di Eropa atau Amerika itu tidak suka memiliki anak biologis. Jadi anak-anak ini mungkin bisa berupa pengetahuan, teknologi, dan seterusnya yang terus berhasil mereka ciptakan dan seterusnya. Nah, karena sifat dunia ini permainan, maka sesungguhnya yang penting disadari oleh umat Islam adalah aturan main. Ya, karena tidak satupun di dunia ini, ya, pada konteks olahraga atau permainan anak-anak di kampung, di desa, itu yang tidak ada aturan mainnya. Apa aturan main kita menjadi seorang muslim di dunia ini di dalam konteks kehidupan dunia yang sifatnya permainan adalah beriman kepada Allah, tunduk kepada aturannya, halal haram dan seterusnya. Oleh karena itu, kriteria mulia, orang yang mulia di dalam Islam itu bukan konglomerat, bukan orang yang hartanya banyak, perusahaannya besar, karyawannya puluhan ribu, bukan sama sekali. Apa yang menjadi kriteria mulia adalah ketika dia bertakwa. Artinya apa? Orang yang konglomerat, dia bertakwa, ya dialah orang yang mulia. Orang yang tidak punya ilmu, ya kemudian cenderung jadi beban, itu juga tidak ada kemuliaannya di dalam kriteria agama Islam. Maka nilai terbaik dalam sebuah permainan hidup di dunia ini adalah takwa itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya, kenapa banyak orang itu suka bermain-main misalnya dengan kekuasaan yang dipegangnya, yang diamanahnya, yang dimandatkan kepadanya. Itu karena dia tidak sadar bahwa dunia ini permainan. Nah, situasi seperti itu persis seperti anak kecil yang sedang bermain. Ya, dia tidak mungkin diberi nasihat. Dia tidak mungkin diberikan argumen-argumen kebenaran karena dia sedang asik-asiknya bermain. Mungkin Firaun ketika dia merasa dirinya gagah, raja, tidak ada duanya, dia mengaku Tuhan, maka semua ucapan dan peringatan dari Musa itu tidak ada harganya. Sama seperti penguasa-penguasa hari ini yang tidak sadar bahwa dunia itu permainan. Kemudian bahasa politiknya kan ada otoriter, ya kan, ada semena-mena, ada lalim dan seterusnya. Dia tidak bisa mendengar itu nasihat kebenaran. Bahkan buat dia orang-orang yang berpikir dan komitmen dalam kebenaran bisa saja dianggap sebagai lawan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan seterusnya. Nah, ketika dunia adalah sebuah permainan dan kemudian sebagian orang ingkar dan tidak mengikuti permainan aturan main yang Tuhan turunkan, yang Allah turunkan, maka dia akan terhempas cepat atau lambat. Sebenarnya kalau kita lihat kan,
dalam sejarah kehidupan dunia yang dirangkum oleh Quran, kemudian kita satukan menjadi sebuah buku, lembar demi lembar itu banyak kisah kaum ataupun orang yang memiliki kekuasaan, kehebatan, kemudian terjerumus, jatuh, dan dihinakan oleh Allah karena tidak komitmen pada aturan main tadi. Nah, yang jauh lebih parah lagi adalah ketika seseorang dia sebenarnya pemain tapi tidak sadar bahwa dirinya pemain. Seringkali dia dipermainkan. Nah, ini yang menjadi beban kita hari ini. Ya, ada seorang menteri itu mengatakan bahwa kami tidak bisa melarang kedatangan TKA asing misalnya. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana dirinya yang seorang pemain yang bisa membuat sebuah gol kalau dalam konteks sepak bola, kemudian dia berkata tidak seperti posisi pemain. Ya, posisi kalimat yang mengatakan kami tidak bisa melarang pada saat dia adalah seorang pejabat teras di pemerintahan ini, itu menunjukkan bahwa dia bukan pemain, tapi orang yang dipermainkan. Nah, di sini sahabat sekalian yang berbahagia, kita akan bisa melihat dengan sangat lucu perilaku orang-orang yang seenaknya, sekehendaknya berbicara, membuat kebijakan dan seterusnya. Pada prinsipnya ya tidak ada yang rugi kalau dalam konteks itu, karena apapun yang mereka lakukan itu kembali pada diri mereka. Tapi hal yang sangat penting dan harus kita garis bawahi adalah kita ini hakikatnya adalah seorang pemain. Dan seperti sebuah sepak bola, kita harus bisa bermain cantik, pada saat yang sama juga mesti mampu menjadi pemain yang berkarakter. Sebab walaupun dunia ini adalah permainan, ya, kita harus betul-betul bisa menjadi pemain yang menyajikan permainan yang cantik. Bukankah kita sangat suka pada pertandingan sepak bola dalam waktu 90 menit, kemudian ada pemain yang bermain dengan karakter baik, cara mainnya juga profesional, sportif, kemudian dia memenangkan pertandingan. Seperti itulah kehidupan ini. Maka tugas yang terpenting hari ini bagi kita adalah memainkan peran sebagai pemain dalam konteks yang lebih fundamental. Status pemain kita di dunia ini ada dua, yaitu sebagai khalifatullah dan sebagai hamba Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk betul-betul bisa menjadikan arena permainan dunia ini menjadi pribadi yang ahsanu amala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.